Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar di rumah. Pada kesempatan ini, di video ini, kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar ya. Mari kita simak langsung saja ke materinya. Nilai limit fungsi berbentuk limit fungsi X di mana X mendekati A ya. Ini bisa diselesaikan dengan menggunakan teorema substitusi ya. Jadi substitusikan X sama dengan A pada fungsi X. Kemudian tentukan nilainya sebagai berikut. A, jika hasilnya merupakan bentuk tentu, maka itu adalah nilai limitnya. Yang pertama, jika fungsi A sama dengan C, maka nilai limitnya adalah C. Ya, C itu berupa bilangan konstanta ya. Yang kedua, jika fungsi A sama dengan 0 per C, maka nilai limitnya adalah 0. Jika fungsi A sama dengan C per 0, maka nilai limitnya adalah tak terdefinisi. Yang poin kedua, jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, maka lakukan hal sebagai berikut. Pertama, gunakan manipulasi aljabar, yaitu faktorkan, sederhanakan, kemudian baru kita substitusikan untuk fungsi rasional yang membilang dan penyebutnya merupakan fungsi polinomial. Yang kedua, kalikan dengan bentuk sekawan untuk fungsi yang memuat bentuk akar atau irasional. Yang ketiga, gunakan dalil L'Hospital atau diferensiasi pada bagian pembilang dan penyebut. Sekarang kita ke contoh soal. Ya. Nilai dari limit 6, di mana X mendekati 3 adalah, ya, jawabannya berapa kira-kira? 1, 2, 3, 5, 3, 4, 6. Ya, di sini tidak ada variabelnya ya. Sifatnya, jika limit C, di mana X mendekati A, itu hasilnya adalah C ya, konstanta. Dan di sini 6, berarti hasilnya berapa? 6 ya. Iya, betul 6 ya. Karena di sini tidak ada substitusinya ya. Yang berupa bilangan konstanta itu ya. Selanjutnya, nilai dari limit 5x adalah di mana x mendekati 2. Tadi pertama kita bisa pakai teorema substitusi ya. Kita coba substitusikan dulu. Berapa? Kalau x-nya kita substitusikan 5 kali x. X-nya kita ganti 2, berarti 5 kali 2. Ya, kita coba lihat pembahasannya ya. Jawabannya adalah 10. Kita contoh selanjutnya. Nilai dari limit 3x ditambah 4 di mana x mendekati 2 adalah, masih sama, kita coba pakai teorema substitusi ya. Kita substitusikan nilai x ke dalam persamaan. Cara penyelesaiannya berarti 3 kali x-nya kita ganti 2, 3 kali 2 ditambah 4 ya. Kemudian 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 4 berapa? 10 ya. Jadi jawabannya adalah 10 ya. Itu
Masih sama ya, ini ternyata disubstitusikan masih ada hasilnya, yaitu nilai C itu ya. Tadi yang poin pertama A ya. Contoh selanjutnya. Nilai dari limit 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1 dibagi x kuadrat dikurangi x dikurangi 2, di mana x mendekati 1. Kita coba substitusikan dulu nilai x sama dengan 1 ya, x mendekati 1. Berarti 2 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 dikurangi 1 dibagi 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 2 ya. Ini x-nya tinggal kita ganti 1. Kita cari 1 kuadrat berapa? 1 ya. 2 kali 1 2, 3 kali 1 3, 1 kuadrat 1. 2 tambah 3 5, 5 kurangi 1 4 ya. 1 kurangi 1 0 dikurangi 2 min 2. Berarti 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2 ya. Masih sama hasilnya ya, berupa C ya, konstanta. Berarti hasilnya ada negatif 2. Kita ke contoh selanjutnya. Nilai dari limit x ditambah 1 dibagi akar 2x ditambah 3, di mana x mendekati 3. Apakah masih sama? Kita coba substitusikan tetap ya. Cara pertama kita pakai teorema substitusi dulu ya. Ya, cara penyelesaiannya kita ganti 3 ya, substitusikan nilai x-nya 3. Berarti 3 ditambah 1 dibagi akar dari 2 kali 3 ditambah 3 ya. Ini ya. X-nya tinggal diganti 3. 3 tambah 1 4 ya. 2 kali 3 6, 6 tambah 3 9 ya. 4 dibagi akar 9. Akar 9 berapa? 3 ya. Jadinya 4 per 3 atau 1 per 3. Nah, jadi jawabannya adalah 4 per 3. Kita ke contoh selanjutnya. Nilai dari limit x dikurangi 8 dibagi akar x dikurangi akar 8, di mana x mendekati 8 adalah, ya kalau soal seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, kita kalikan dengan sekawannya ya. Di sini sekawan dari penyebut, seperti mengerjakan soal akar-akar ya. Ya, cara yang pertama untuk menyelesaikan limit yang memuat bentuk akar, kalikan dengan bentuk sekawan baik pembilang maupun di sini akar x dikurangi akar 8, sekawannya adalah akar x ditambah akar 8. Kita kalikannya baik di pembilang maupun penyebut, sama-sama dikalikan akar x ditambah akar 8. Jadi hasilnya adalah limit x dikurangi 8 kali akar x ditambah akar 8 dibagi, ini ya, sifat selisih. Jadi hasilnya akar x dikurangi akar 8 dikalikan akar x ditambah akar 8, hasilnya x dikurangi 8 ya, sifat selisih ini ya. Ya, ini bedanya di operasinya ya, bilangannya sama kan, akar x dan akar 8 ya. Ternyata ini bagian pembilang maupun penyebut bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan ya. 1 ya. Jadi sisanya tinggal akar x ditambah akar 8. Tinggal kita substitusikan nilai x-nya 8. Berarti sama dengan akar 8 ditambah akar 8. Nah, akar 8 itu kan kalau dijabarkan sama dengan akar 4 kali 2 ya. Kenapa pilih ini? Ya.
pilih angka yang salah satunya bisa diakar, yaitu 4. 4, akar 4 berapa? 2 ya. Jadinya 2 akar 2. Akar 8 ditambah akar 8 sama dengan 2 akar 8. Akar 8 tadi 2 akar 2. 2 kali akar 2 berapa? 4 akar 2. Sekarang kita ke cara yang kedua ya, bisa pakai dalil L'Hospital ya. Diferensiasi ya. Ini lambangnya ya, D per dx ya. Baik pemilang maupun penyebut kita diferensiasikan ya. Kita kenali dulu sifat-sifatnya. Akar X itu kan sama saja bisa diubah jadi X pangkat setengah ya. Jika masih dalam bentuk akar, kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat ya, supaya memudahkan dalam mendiferensiasikan ya. Nah, sifat-sifatnya bagaimana? Jika fx sama dengan c, maka f turunan x sama dengan 0. Jika fx sama dengan cx, maka f turunan x-nya sama dengan c ya. X-nya hilang ya. Kenapa hilang? Karena 1 dikurangi 1. Pangkat 0 berapa? 1 ya. Makanya tinggal c. Koefisiennya saja ya. Berarti ini kalau bilangan berupa bilangan konstanta itu 0 ya. Terus sifat yang ketiga, jika fungsi x sama dengan c x pangkat n, maka fungsi turunan x sama dengan pangkatnya turun ke depan, jadinya cn, c kali n ya, kali x, pangkatnya dikurangi 1 ya, turunan, pangkatnya turun 1 ya, dikurangi 1 ya. Nah, sekarang kita ke soal X kalau kita diferensiasikan termasuk sifat yang mana? Kedua ya. Mengandung variabel X, pangkatnya cuma 1 ya. Berarti turunannya adalah C. Nah, ini C-nya berapa? Berarti koefisiennya, koefisien dari X berapa? 1 ya. 1 ya. 1. Nah, kok ini min 8-nya kemana? Ya, karena sifat A ini ya. Fx kalau diturunkan hasilnya 0. Terus ini kita ubah ke sini dulu ya. Kan jadinya x pangkat setengah. X pangkat setengah berarti sifat yang ketiga. Pangkatnya turun ke depan dikalikan. Berarti setengah x. Pangkatnya dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 berapa? Min setengah. Akar 8-nya kemana? Ya karena ini, yang A. C. Jika fx sama dengan c, maka f turunan x sama dengan 0 ya. 0 ya, ini hasilnya. Nah, ini karena pangkatnya masih berupa negatif, bisa kita ubah ke dalam bentuk positif. Ya, jadinya x pangkat setengah ya, biar positif ya. Nah, ini bawah, ini 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah berapa? Sama saja 1 kali 2 per 1 ya. Sama saja 2. X pangkat setengah. Baru kita substitusikan. Ya. 2 kali 8 pangkat setengah. Pangkat setengah kita bisa ubah ke dalam bentuk akar lagi ya, dibalikan lagi. Berarti sama saja 2 akar 8. 2 akar 8 berapa tadi? 2 akar 2 ya. 2 kali 2 akar 2 sama dengan 4 akar 2 ya. Jadi hasilnya sama ya. Baik cara pertama maupun cara kedua ya. 4 akar 2. Kita ke ya. Nilai dari limit x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 dibagi x kuadrat dikurangi x dikurangi 20, di mana x mendekati 5 adalah, ya, kita coba substitusikan terlebih dahulu. Limit x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 dibagi x kuadrat dikurangi x dikurangi 20, di mana x mendekati 5.
Kita substitusikan nilai X sama dengan 5 ke persamaannya 5 kuadrat dikurangi 6 kali 5 ditambah 5. 5 kuadrat dikurangi 5 dikurangi 20 ya. 5 kuadrat berapa? 25. 25, 6 kali 5, 30. 25 dikurangi 30 berapa? Negatif 5. Negatif 5 ditambah 5. 0 ya. 5 kuadrat 25. 25 dikurangi 5, 20. 20 dikurangi 20, 0. Ternyata hasilnya 0 per 0. Tadi bagaimana jika hasilnya 0 per 0? Jika hasilnya 0 per 0 ya, karena ini merupakan bentuk tak tentu, maka terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan nilai limitnya. Cara yang pertama, dengan manipulasi aljabar ya. Limit X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 20, di mana X mendekati 5, kita faktorkan ya, baik di pembilang maupun di penyebut ya. Kita faktorkan 1 kali 5 berapa? 5. 5 perkalian 5 yang kalau dijumlah hasilnya min 6 berapa? Min 5 kali min 1 ya. 1 kali negatif 20 berapa? Negatif 5 dan 4. Negatif 5 ditambah 4 berapa? Negatif 1 ya. Jadi ketemu faktornya ya. Ini adalah ternyata di pembilang dan di penyebut ada yang bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan ya. Hasilnya 1. Berarti hasil akhirnya limit X dikurangi 1 dibagi X ditambah 4, di mana X mendekati, substitusikan ya, tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 5-nya. Jadinya 5 dikurangi 1 dibagi 5 ditambah 4. 5 dikurangi 1 berapa? 4 ya. 4 dibagi 9. Cara yang kedua, kita pakai dalil L-Hospital ya. Tadi masih sama lambangnya D per dx ya, baik pembilang maupun penyebut kita diferensiasikan. Ya, tadi diingat kembali rumus dasarnya ya ini ya. Jika C maka 0, jika C X maka C. Ya, jika C X pangkat N maka C N X pangkat N dikurangi 1. Nah, ini di sini di pembilang X kuadrat berarti jadinya apa? Sifat ketiga ya, pangkatnya turun ke depan. Dikalikan 2X, pangkatnya kurangi ke 1. Pangkat 1 berarti 2X. Ya, ini kalau min 6X, sifat yang kedua berarti min 6. 5-nya sifat pertama, 0 ya. Berarti 2X dikurangi 6. Ya, yang bawah 2X dikurangi 1. Tinggal kita substitusikan nilai X-nya. Sama dengan 5 ya. Jadinya 2 kali 5 dikurangi 6. 2 kali 5 dikurangi 1 ya. Hasilnya 4 per 9 ya. Hasilnya sama ya. Baik cara manipulasi aljabar maupun L-Hospital. 4 per 9. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.